Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Mari kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup, dunia, dan akhirat. Saudaraku, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali untuk bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari, dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau kiai sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah, sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit quswatul qalbi, atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah subhanahu wa ta'ala firman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnul Qayyim, hati seseorang telah kering dan membatu. Ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Na'udzubillah. Saudaraku, memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadi Al-Fawdil berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu: terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan, makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi bicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari quswatul qalbi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika menjamu yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki bukan saja yang melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah SAW lain. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan.
Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutera. Sutera diproduksi oleh ular. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah? Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan baginya lah keagungan di langit dan bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 37. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW mengajarkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan kata beliau SAW, sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap harinya adalah hari yang mujur. Lalu, jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia ini adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Bahkan kata Ibnul Qayyim, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Saudaraku sekalian, semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membatu.